Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fikri, NPM 2019 4350 1873. Job desk saya membuat UI desain aplikasi. Nama saya Septian Bagus Prasetya, NPM 2019 4350 1914. Job desk saya membuat tampilan UI. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Sinta Hestiana, NPM 2019 4350 1919. Di sini saya ditugaskan untuk mencari icon-icon. Saya Mahayanaldi Julo Chandra, NPM 2019 4350 1944. Job desk saya adalah mengambil data-data dari toko. Nama saya Finlay Vitasari, NPM 2019 4350 1909. Job desk saya mencari icon. Ya, nama saya Ibnu Said Bustomi, NPM 2019 4350 1911. Saya di sini sebagai inisiator sekaligus menghandle dan finishing dari program. Dan di sini ada beberapa anggota kami yang tidak bisa hadir, yaitu yang pertama Saidani, NPM 2019 4350 1882. Di sini Saidani bertugas sebagai yang menghandle report. Ada juga Niken Rindiani Ningtyas, NPM 2019 4350 1883. Niken di sini untuk menghandle database dari programnya. Ya, itu sedikit dari perkenalan anggota kami dan job desk dari masing-masing anggota. Ya, lanjut Fikri. Untuk Splash, kita akan menuju ke login. Seperti ini tampilan login. Jadi ini hanya untuk login admin. Untuk username-nya sama semua. Dan di sini untuk password-nya itu berbeda-beda setiap admin. Nah, di sini ada fungsi mata untuk melihat password-nya. Jika belum memiliki akun admin, bisa didaftar di sini. Untuk ID-nya, misalkan namanya, ini email. Untuk passwordnya. Di sini ada button add untuk menambahkan registrasi barunya. Kalau cancel untuk menghapus, tidak jadi gitu. Nah, ini data disimpan ya. Nah, kita login pakai password yang tadi saya telah buat daftarkan. Ini untuk melihatnya. Button cancel untuk membatalkan. Kita login berhasil karena password yang tadi sudah telah dibuat. Ini tampilan main menunya. Main menunya memakai chart layout seperti ini, dan pembuatnya memakai form sendiri. Ini untuk logotnya ke tampilan login. Ini masukkan lagi untuk masuk ke main menunya lagi. Nah, di sini ada data barang. Selanjutnya ada from data barang. Yang di sini terdiri button delete,
refresh, ada pencarian, new, update, dan tambah. Sini saya akan menjelaskan untuk button new. Jadi di sini kan ada atomizer. Dia kan belum mendapatkan kodenya. Jadi kita misalkan atomizer. Sekarang atom. Nama barangnya. Nama barangnya apa deh? Atom lah, udah atom. Jumlah barangnya 3. Harga barangnya 10.000. Nah, di button new ini untuk mendapatkan kode baru dari si atomizer. Nah, kode barangnya sudah tertambah nih. Jadi bisa ditambahin ke add. Nah, ini sudah masuk ke database. Untuk mencarinya tuh sudah ada kan, sudah nongol. Nah, untuk button update. Jadi untuk button update tuh ketika kita klik button update-nya mati tuh. Nah, jenis barangnya ini berpengaruh sih untuk button yang ada di sini. Untuk update-nya kita tinggal mengupdate ini aja karena udah kode barangnya sudah ada. Jadi tinggal diupdate aja untuk mengubahnya. Nah, di sini udah berhasil berubah. Nah, untuk selanjutnya ada button delete. Di sini tinggal klik aja sih, sebenarnya bisa, atau mau tulis di sini juga bisa. Sini akan kehapus. Untuk refresh itu kembali ke semula. Jadi ini buttonnya nggak aktif gitu. Dan untuk pencarian memakaikan kode barang dan nama barang, kata kuncinya. Misalkan POD. Nah, tuh POD semua. Jadi kita di sini nggak memakai button cari. Jadi ini di sini kita memakai key press supaya mempermudah sih. Mempermudah pencarian. Di sini nih, input kode event code. Di sini saya memakai metode data table untuk mencari pencariannya agar lebih mudah. Nih. Nih. Table. Nah, di sini kan ada tuh objek baris, kode, nama barang, kategori, stok. Tab defaultnya itu dari table. Nah, di sini kan ada string cari barang untuk mencari fieldnya, nama barangnya. Di sini pilih dari barang, di mana barang cari barang tuh, atau kode. Jadi dia bisa mencari dari nama barang atau kode barangnya dari database. Di sini pada tampilan table ada kode barang, nama barang, kategori, stok, dan harga sesuai dengan struktur yang ada di dalam database. Nah, untuk kode barang itu merupakan primary key. Nah, jadi untuk tombol delete kita menggunakan primary key kode barang. Nah, delete. Untuk tampilan di atas
ada tombol, kita menggunakan button untuk exit, minimize, dan memperbesar tampilan aplikasi. Nah, untuk di bawah kami juga menggunakan button tombol back. Ini berfungsi untuk kembali ke menu utama. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya. Saya akan menjelaskan bagian source code-nya. Jadi di sini ada bagian importnya, ini ada public class-nya, variabel. Ini ada init-nya. Di sini kita menggunakan method settle dan fcode di set jadi false enable. Sini ada method namanya method table column untuk mengubah size-nya, size antar kolomnya. Dari sini, nah ini untuk merapikan kolom size-nya. Bisa dilihat ya, antar kolom ini tidak di set default lagi, melainkan dengan mengatur set preference weight-nya. Lanjut, ini ada switching tombolnya, di sini ada method baru, edit mode. Ini ada lagi void reset kosong untuk mengosongkan inputan atau mengsetel jadi setelan awal mula. Ini ada method settle, yaitu kumpulan dari reset, count data, sum stock, data table. Ini digunakan untuk merefresh atau menggunakan reset action untuk tombol reset ya. Jadi bisa dipakai untuk memanggil settle aja ya. Lanjut, di sini ada method autonum. Autonum ini berfungsi untuk kode barang otomatis ya, sesuai jenis kategori masing-masing barang. Jadi query-nya di sini ada select max right kode barang. Ini kita ambil tiga karakter. Namanya s0 from cb barang where kategori cmb kategori selected item. Jadi berdasarkan combo box yang dipakai di sini. Misalnya sini ya, kita ambil yang kedua new. Nah, kita kan dapatkan kode dari cartridge dengan karakter CAT008. Ini adalah kode terakhir dari barang tersebut. Misalnya kode barang yang lain, atomizer. Nah, ini kode barang atau 007. Lanjut, ini case. Kita menggunakan switch case ya untuk autonomnya. Jadi case 1 itu sesuai sama combo boxnya di sini urutannya. Atomizer jadi ato, cartridge, lf, ls, modcode, dan ln. Ke metode total ini di sini untuk menseleksi atau menampilkan data ini ya, total inventory. Metode total ini untuk menghitung jumlah stok sama harga barangnya ini. Totalnya adalah segini. Ini kita menggunakan concat. Concat ini untuk penggabungan string dengan format yang ada di database-nya ya. Ini menggunakan dua ini. Lanjut method count data untuk menghitung jumlah datanya. Ini ada sum stock untuk menghitung keseluruhan dari data barangnya, ada berapa item dari keseluruhan data ini. Bawahnya lagi data table ini untuk tampil data atau menampilkan data dari database ke table data yang dia data barang. Ini kita menambahkan pencarian ini kita langsung menggunakan di data tablenya. Ini menggunakan kolom pencarian yang bernama tcari ya, variabelnya tcari barang sebenarnya tcari get text. Jadi di sini seleksi kode barang, nama barang, kategori, stok. Nah, di sini karena kita menggunakan concat, kita tidak bisa select all. Jadi select bintang itu tidak bisa. Dia harus satu-satu terterakan. Lanjut di sini kita menggunakan clause-nya titik acuhnya where nama barang untuk pencarian, where nama barang like cari barang atau karakter yang disisipkan. Misalnya AS, dia akan mengsortir yang mengandung huruf atau karakter AS. Ini kode barangnya. Ini juga menggunakan order ini untuk pengurutan atau sort by ascending atau descending dari nama barang tersebut. Ini statementnya. Nah, di sini untuk query-nya, untuk panggil jalankan query tersebut bernama SQL. Lalu di sini ada while-nya, while rs next. Jadi ini untuk mengecekkan
database-nya ya. Jadi mengambil atau menseleksi database-nya dari kolom table 1, 2, 3, 4, dan 5 sesuai dengan di database-nya. Lalu ini ada tabel barang, tblbrg set model. Ini apa maksudnya? Di sini untuk mengisi tabel barang pada form pada data default yang dibuat ya di sini. Jadi ini tabel defaultnya, tab mode. Nah, ini tabel barangnya nih. Jadi ini tab mode ini udah diisi ini, lalu di set ke dalam tblbrg. Lalu di sini kita memanggil tabel kolom. Tabel kolom di sini kan yang tadi kita buat ya untuk mengubah size antar kolomnya nih. Kalau kita nggak pakai, kita coba. Kita lihat perubahannya. Nah, di sini jarak antar ini sama semua ya. Tidak ada tidak ada jarak yang signifikan. Kalau sebelumnya kan, nah ini terlihat rapi ya. Stoknya segini, nah ini kan segini. Nah, itu fungsi dari tabel kolom. Ya, lanjut. Ini kita masuk ke fungsi tombolnya ya. Ini ada button close, button restore, dan button minimize. Ini minimize, ini restore, ini close. Lanjut, ini ada cari ya, cari key release. Ini untuk apa? Untuk pencarian melalui yang tadi ya, key release. Jadi saat matikan pencarian, dia sudah mensortir, misalnya ba. Jadi yang mengandung tipan karakter BA, dia akan tersortir di sini nama barang atau kode barangnya, misalnya PO. Kode PO di sini kan, walaupun kode barangnya di sini mod, tapi nama barangnya di sini kan ada dovpo, berarti dia tersortir. Ikut tampilkan. Lalu lanjut lagi, ini button back. Button back itu untuk kembali ke menu utama. Ini ada lagi button delete. Maaf, kita akan menjelaskan button simpan dulu ya. Button simpan itu pertama itu dari button new. Nah, ini kita menjalankan fungsi dari jenis tadi ya, jenis combo boxnya. Jadi saat dipilih baru bisa dijalankan. Ini jika kategorinya tidak dipilih atau nol, dia tidak bisa klik ya. Ini auto-num, dia berdasarkan metode yang tadi. Ini ada button add-nya, nyalakan, tambahkan data barangnya, lalu masuk ke public private void new, add data baru. Ini kita menggunakan if clause. Jika data barangnya yang di input ini kosong atau masih ada yang kosong sebelum ditambahkan, dia akan mengeluarkan pesan ini, data gagal disimpan. Kalau data tidak sama dengan kosong, untuk fcode terus nama. Jadi kalau namanya terisi, stoknya terisi, kode terisi, itu dia akan menjalankan query brackets-nya, insert into tb barang values. Ini jumlah kolomnya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini harus sesuai ya, kalau tidak sesuai dia akan gagal menyimpan. Jadi di sini diambil dari 1 ini apa, 1 sampai 5 ini. Ini adalah urutan dari yang di ini. Ini fcode get text itu yang di input dari kode sini ya. Dan kode, nama barangnya, jenis, barang, harga. Seperti ini contoh. COD. Barang 5. New. Tambah. Nah, data telah disimpan. Jadi dia akan menjalankan query yang di sini ya, ke dalam database. Nah, di sini kenapa kita pakai prepare statement? Kenapa nggak pakai statement? Kalau statement itu tidak bisa untuk fungsi root ya, atau save delete, update. Jadi dia untuk menseleksi atau menampilkan doang. Lanjut di sini, ini ada eksekusi update, yaitu untuk eksekusi perubahannya ya. Jadi menambahkan data ini. Nah,
ini kan melakukan perubahan, kita cari tadi code pro. Ini juga ada metode update update data. Ini kita pakai try catch. Ini adalah query-nya untuk pengecekan kode barangnya berdasarkan kodenya. Lalu ini jika benar dia akan melakukan eksekusi update TB barang, set nama barang, kategori, stok, harga. Nah, kenapa di sini kode barang ini tidak bisa diupdate? Karena untuk update atau delete itu harus ada satu titik acuh, yaitu primary key-nya, karena memiliki keunikan dari masing-masing data barang. Ini untuk perubahan itu sama ya kayak update tadi, kayak tombol add tadi. Tambah data itu 1, 2, 3, 4. Harus sesuai ininya. Kalau tidak sesuai dia maka akan mengacak dia untuk di database pengisiannya. Jadi misalnya di sininya nama barang, kategori, stok, harga, tapi di sini nama, ini stok, sininya baru kategori, maka di data kolomnya itu kategori ini diisi dengan stoknya, tidak sesuai dengan yang, maka harus berurutan ini 1, 2, 3, 4. Lalu di sini ada update data berhasil, jika berhasil mengupdate. Lalu ini ada catch jika gagal update. Ini kalau pengisian atau update tidak sesuai itu, kalau ini dikosongkan update, nah dia mengeluarkan catch yang if else yang ini ya, update gagal, silahkan masukkan ulang perubahan data. Kita tidak bisa diupdate kalau ada yang dikosongkan. Lanjut, ini kita ada tombol delete untuk menghapus datanya. Tombol delete ini menggunakan option show konfirmasi delete. Ini kita menggunakan string Anda yakin ingin menghapusnya. Kita praktikkan pro. Ini kita coba delete. Nah, sesuai ya dengan source code-nya. Ini ada notifikasi. Anda yakin ingin menghapusnya. Ini ada identitasnya. Hapus data. Di option yes no option. Jadi ada 2 nih. Jadi kalau kita yes, nah data berhasil dihapus. Ini data berhasil dihapus ini karena apa? Karena kita menggunakan di sini query-nya harus benar ya. Kalau tidak benar dia akan delete gagal ya. Delete from TB barang where kode barang. Jadi sama ya kayak update itu menggunakan primary key kode barangnya di sini. Kita kalau kita klik sesuai nih POD 008. Kita hapus. Dia akan menyesuaikan dengan di database-nya ini benar nggak terdata atau tidak. Kalau tidak ada atau salah data, tidak bisa dia. Ini ada table barang most release. Fungsinya apa? Fungsinya itu seperti ini. Jadi kalau kita awal begini kan tampilannya, kalau kita klik ini menggunakan most release. Jadi sesuai sama yang dilakukan oleh most release, most press itu sama most event gitu. Jadi saat tabel diklik itu kita menampilkan ya dari sini. Ini kita bikin variabel A sampai E. Ini tabel barang get value add baris kosong itu berarti baris yang awal nih 0 sampai 4 baris, maksudnya di sini baris, ini ya kolom ya, kolom kosong 1 2 3 4 string. Nah di sini di bawahnya ini untuk pembuatan variabelnya, jadi kita nggak usah panjang-panjang begitu. Jadi langsung kita set atau kita cetak ke dalam field ini fcode set text A. Nah, A itu berarti kan baris kolom kosong ya, ini baris. Jadi baris itu kan baris 1 2 3 4 5. Kalau kolom kan 1 2 3 4 5 baris kolom. Jadi A sampai B ini F nama isi sama baris kolom 1 dan seterusnya nih. Lalu di sini ada refresh ya, refresh source code. Refresh itu menggunakan metode settle. Metode settle itu yang tadi kita lihat ya. Ini reset
Jadi di sini ada count data. Jadi data penghitungan awal ini kalau misalnya kita melakukan penghapusan, misalnya kita bikin data baru ya deh. Nah, misalnya ini kan 62, ini 609 nih. Dan kita delete. Nah, ini dia akan ikut apa namanya? Merefresh count datanya nih. Ini fungsi dari metode count datanya. Datanya berkurang, itemnya juga. Item kayaknya enggak deh. Delete. Ini ada kesalahan tidak? Oke, lanjut ke press udah tombol back seperti ini ya, yang dilakukan oleh teman saya tadi. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sekian dari kelompok kami yang telah mempresentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.